Halo guys, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film dongeng series dari film Lord of the Ancient God Grave untuk part terbarunya. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian baru mampir untuk support channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Senior Liu Tuanhai mengira kalau Lim Feng menyerah begitu saja, dan sepertinya Lim Feng tidak sehebat yang ia pikir. Lalu Lim Feng tersadar kalau ia tidak boleh kalah, ia harus bisa menjaga dan melindungi adiknya. Ia juga harus pergi ke domain roh untuk memberitahu ayahnya kalau dia adalah pahlawan penekan iblis. Dan Xiangsu juga masih menunggunya di domain roh. Jadi ia tidak boleh menyerah begitu saja. Lim Feng pun mencoba menggunakan jiwanya sebagai pedang. Seniornya pun terkejut melihat Lim Feng bisa membangkitkan niat pedang dari jiwanya. Ia mengatakan kepada Lim Feng, hanya pedang pantang menyerah yang dikeluarkan oleh kehendak pedang adalah pedang terkuat. Senior Liu pun memberi selamat kepada Lim Feng yang telah berhasil lulus dalam ujiannya. Lim Feng dapat pergi dan mengamati pencerahan darinya. Lim Feng pun dibawa ke dunia prasasti pedangnya. Dan itu adalah dunia fantasi yang dikembangkan olehnya dengan kekuatan tertinggi. Seniornya juga akan menunjukkan kepada Lim Feng lintasan kultivasi seumur hidupnya. Ia menjelaskan kalau selama 800 tahun hanya Lim Feng yang bisa mengamati semua misteri dari seni bela dirinya. Lalu Senior Liu membawa Lim Feng ke kediamannya. Senior Liu menjelaskan kalau martial soul pedangnya berasal dari warisan leluhur, dan itu mengandung misteri pedang. Senior Liu telah memulai selama bertahun-tahun yang lalu, tapi belum membuat kemajuan. Ia tidak tahu kenapa, dan menurutnya apakah itu karena martial soul-nya adalah lautan, bukan martial soul pedang. Seketika Lim Feng pun terkejut ternyata Senior Liu tidak memiliki martial soul pedang. Senior Liu juga menjelaskan kalau jalan pedang pertama-tama harus menguasai momentum pedang, kemudian memahami niat pedang, lalu memahami hati pedang. Dan itu tentang memahami niat sejati jalan pedang. Ia juga mengatakan kalau hati adalah inti dari pedang. Dan itu semua adalah cara Senior Liu dalam memahami jalan pedang. Senior Liu juga meminta Lim Feng untuk memperhatikan tentang teknik-teknik yang ia miliki. Ia menggunakan kehendaknya sebagai jiwa untuk menciptakan pedang. Lim Feng tahu kalau aura yang keluar dari tubuh Senior Liu setidaknya berada pada ranah Divine Martial tingkat 9. Bahkan hampir menyentuh ranah Nirvana. Karena martial soul phonik dapat merubah menjadi pedang, jadi Lim Feng pun mencoba menyatukan martial soul phoniknya dengan martial soul pedangnya. Namun Lim Feng pun selalu gagal dalam menyatukannya. Dan dari luar lautan pedang, para dekan berkata, dari 33 jenius yang lulus ujian sangatlah sedikit. Lalu seketika ada ledakan besar dari dalam lautan pedang. Para tetua pun terkejut. Dan ia tahu kalau ada seseorang yang telah memahami niat pedang. Dan yang telah berhasil memahami niat pedang adalah Senior Chen Hai. Dengan lautan pedang api dengan niat pedang tingkat 8. Tetua mengatakan jika Chen Hai mencapai niat tingkat 9, maka Chen Hai akan mampu mencapai ranah Divine Martial. Dengan begitu, puncak pedang surgawinya memiliki pendekar pedang kuat lainnya. Tetua juga mengatakan kalau Chen Hai adalah anak yang berbakat dan berpotensi menjadi raja pedang. Pencapaiannya di masa depan pasti akan luar biasa. Di saat bersamaan, Senior Xingyi juga berhasil memahami niat pedangnya, yaitu niat pedang angin dan awan 9 cahaya pedang. Dan ia mencapai niat pedang tingkat 9. Senior Xingyi juga telah memasuki ranah Divine Martial. Tetua juga mengatakan kalau Nona Xingyi adalah jenius sejati. Lalu Senior Chen Hai pun berhasil menyempurnakannya. Ia mengatakan kalau sain lautan pedang surgawi layak sebagai sain pedang surgawinya. Ia dengan sombongnya mengatakan kalau dirinya telah memahami niat pedang. Dan saat ini, ia tidak lebih buruk daripada yang lain. Namun di saat ia menghibur diri kalau dirinya paling jenius, tiba-tiba ia tercengang melihat Senior Xingyi yang telah berhasil memahami niat pedang. Bahkan penyempurnaan tingkat 9. Ia pun gemetaran melihat Nona Xingyi telah lebih unggul darinya.
Apalagi ia melihat Nona Xingyi memahami niat pedang awan dan angin. Senior Xingyi pun telah berhasil menyempurnakannya. Namun ia belum juga melihat Lin Feng di sana. Salah satu murid ecek-ecek yang lolos dengan keberuntungan pun berkata kalau Lin Feng bahkan tidak lulus ujian lautan pedang. Bagaimana ia bisa dipanggil jenius surgawi? Namun di saat bersamaan ia juga sangat terkejut melihat Nona Xiang memadatkan niat pedangnya. Senior Chen Hai juga langsung tercengang melihatnya. Karena adiknya Lin Feng yaitu Nona Xiang telah memahami niat pedang tingkat 8 seperti dirinya. Di saat Nona Xiang berhasil menyempurnakannya, ia pun terbangun. Ia mengatakan kalau niat pedangnya adalah niat pedang Asura. Senior Xingyi pun memberikan selamat kepada Nona Xiang yang berhasil memahami niat pedang. Namun ia sangat sedih karena kakaknya yaitu Lin Feng belum terlihat juga. Murid pedang surgawi ecek-ecek pun mengatakan kembali kalau Lin Feng dipastikan gagal dalam ujian lautan pedang. Ia mengatakan kalau Lin Feng hanyalah pecundang. Nona Xiang dan Senior Xingyi percaya kalau Lin Feng pasti bisa lulus ujian lautan pedang. Senior Xingyi berkata kemungkinan Lin Feng telah berhasil memadatkan warisan tertinggi. Namun Senior Chen Hai tidak percaya dengan semua itu. Karena dalam 800 tahun hanya 2 orang yang berhasil mendapatkannya. Dan apakah Lin Feng mempunyai kemampuan untuk menerima warisan tersebut? Lalu mereka semua pun keluar dari lautan pedang dan kembali menemui para tetua. Para tetua pun memberikan selamat kepada semua yang telah lulus ujian. Lalu Nona Xiang menanyakan keberadaan kakaknya kepada tetua di sana. Tetua pun mengecek dengan token surgawinya dan ternyata di dalam lautan pedang masih ada jejak Lin Feng yang menyala. Dan itu berarti Lin Feng masih hidup. Nona Xiang juga bertanya kepada tetua apakah kakaknya benar-benar berhasil memadatkan warisan tertinggi di lautan pedang. Tetua pun menjawab kalau itu mungkin saja. Namun para murid lainnya tidak percaya dengan Lin Feng. Dan Senior Chen Hai pun memilih pergi untuk mengasingkan diri dan akan berkultivasi. Dengan sombongnya ia mengatakan setelah keluar nanti ia akan membiarkan semua orang tahu bahwa ia tidak lebih buruk dari murid pedang. Mereka pun pergi, lalu Senior Xingyi dan Nona Xiang juga ikut pergi meninggalkan tempat tersebut. Kita kembali ke Lin Feng. Senior Liu masih mengejarkan Lin Feng tentang arti lautan pedang sesungguhnya. Ia mengatakan kalau pedangnya bisa menghancurkan langit tertinggi dan bisa membelah dunia bawah. Guntur biasa juga tidak bisa menyakiti dirinya. Lin Feng tahu kalau ranah di tingkat transenden itu sangat luar biasa. Dan itu adalah prasasti surgawi dan di hadapan momentum dunia, manusia hanyalah semut. Senior Liu juga mengatakan kalau pedangnya bisa melanggar semua hukum. Ia juga ingin mengambil kekuatan langit dan bumi dan meleburkan semua ke pedangnya. Senior Liu pun mengeluarkan teknik pedang guntur, pedang badai angin, pedang penembus langit, dan momentum langit dan bumi. Lalu Lin Feng tahu kalau semua teknik tersebut bisa digunakan olehnya. Dan itu adalah makna mendalam dari Rana Nirvana. Senior Liu mengatakan kalau jalan kultivasi itu tidak ada habisnya. Taoisme langit dan bumi berasal dari langit dan bumi. Segala sesuatu di dunia hanyalah pedang. Ia juga sudah memberi pencerahan semuanya kepada Lin Feng. Dan itu semua tergantung Lin Feng apakah bisa pada usahanya sendiri. Ia juga meminta untuk mempelajari baik-baik makna mendalamnya. Lin Feng pun berterima kasih atas pencerahan Senior Liu Tianhai. Lin Feng pun langsung mempraktekkan ajaran Senior Liu. Lin Feng mengerti kalau Senior Liu tidak memiliki martial soul pedang, tapi bisa memahami niat pedang tertinggi. Dan itu cukup membuktikan bahwa semua itu tergantung orangnya. Selama memiliki tekad kuat, jalan Taoisme selalu di hati, lalu bahkan jika tubuh fana juga bisa naik ke puncak. Lalu Lin Feng mencoba memadatkan niat pedangnya dan menyatukan martial soul gandanya yaitu martial soul ponik dan martial soul pedangnya. Ia pun berhasil menyatukan martial soul pedangnya. Dan dari luar lautan pedang, Nona Xiang sedang berlatih bertarung melawan Senior Zhuo. Namun Senior Zhuo pun dikalahkan dengan mudah olehnya. Para murid juga terkejut melihat Nona Xiang yang telah memiliki tubuh sura dan memiliki kekuatan bloodline. Dan itu tidak banyak yang bisa menandinginya di ranah yang sama. Namun Senior Chen Hai berkata kalau pedangnya bisa mematahkannya. Jadi para murid yang lainnya pun menyenangkan hati Chen Hai dan mengatakan kalau Chen Hai adalah jenius pedang dan tidak sebanding dengan Nona Xiang. Di sana Senior Xingyi juga mengkhawatirkan Lin Feng yang belum juga kembali karena kompetisi akan segera dimulai. Dan ia belum tahu kondisi Lin Feng sekarang. Kita kembali ke Lin Feng.
Senior Liu mengatakan kepada Lin Feng kalau Lin Feng telah memahami makna mendalam dari jalan pedang dan menarik petaka surgawi. Lalu Lin Feng berkata jika bukan karena Senior Liu, ia tidak bisa mengerti semua itu begitu cepat. Hanya berpegang dengan cara sendiri, maka Lin Feng bisa mendaki dunia. Senior Liu meminta Lin Feng untuk jangan memanjakan diri di jalan besar. Hanya berpegang dengan cara sendiri, maka Lin Feng bisa mendaki puncak. Senior Liu pun pergi meninggalkan Lin Feng. Lin Feng sangat berterima kasih kepada Senior Liu atas bimbingannya. Di saat bersamaan, para tetua pedang surgawi sangat terkejut melihat ada petaka surgawi dari lautan pedang. Mereka tahu kalau ada seseorang yang sedang melewati petaka. Ketua sekte juga mengatakan petaka surgawi sesuai dengan makna mendalam yang dipahami oleh praktisi. Memahami arti makna mendalam dari jalan pedang dan itu pasti anak jenius surgawi. Senior Xingyi tahu kalau petaka surgawi itu berasal dari tengah-tengah lautan pedang. Nona Xiang tahu kalau itu pasti kakaknya yaitu Lin Feng. Para murid juga terkejut melihat seseorang yang telah melangkah ke ranah kaisar pedang. Lalu Chen Hai dengan pedenya mengatakan kalau seniornya dari puncak pedang surgawinya yang berhasil melewati tingkatan itu. Ketua sekte juga mengatakan kalau misteri petaka surgawi itu tidak biasa, tapi momentum jelas belum mencapai tingkat kaisar pedang. Dan dari lautan pedang, Lin Feng pun berhasil memadatkan kekuatan petaka surgawi. Lalu bagaimana keseruannya Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih.